Peristiwa Merah Putih di Manado berawal dari kekalahan Jepang yang diakui oleh sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada Juli 1944. Samratulangi mengirim para pemuda ke Manado untuk mengawasi situasi. 2 bulan kemudian, muncul pesawat B-29 milik Angkatan Udara Sekutu dan menghujani Manado dengan bom yang merenggut nyawa penduduk. Pada September 1944, pertahanan Jepang di Sulawesi Utara dan Morotai takluk kepada Jenderal MacArthur. Pada pertengahan April 1945 sampai awal Februari 1946, juga masih terjadi banyak konflik di daerah tersebut. Pada 21 Agustus 1945, Sulawesi diserahkan oleh tentara Jepang ke EHW Palengkahu, yang merupakan petinggi Barisan Pemuda Nasional Indonesia. BPNI bekerja sama dengan KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger dalam rangka merebut kekuasaan penjajah. NICA atau kepanjangan dari Netherlands Indisch Civiele Administratie mengetahui kegiatan tersebut, kemudian menangkap BPNI pada 10 Januari 1946 dan KNIL pada 10 Februari 1946. Para pejuang melakukan serangan dengan mengibarkan bendera merah putih dan merobek warna biru pada bendera Belanda. Kemudian, seluruh anggota NICA ditangkap. Esok harinya, para pejuang berhasil melucuti senjata semua pimpinan militer Belanda dan menahan mereka di dalam sel, juga menaklukkan kamp tahanan Jepang berisi 8.000 prajurit. Setelah kemenangan dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado tersebut, Tjahtaulu sebagai pemimpin perjuangan mengeluarkan maklumat nomor 1 pada 15 Februari 1946. Berikut ini adalah isi maklumat nomor 1 tanggal 15 Februari 1946. Setelah itu, pemimpin perjuangan mengeluarkan maklumat nomor 2 yang isinya memberitahukan bahwa sudah diadakan rapat umum pada 16 Februari di Gedung Minahasarat atau DPR dengan dipimpin oleh pimpinan ketentaraan Indonesia di Sulawesi Utara yang dihadiri oleh para kepala distrik dan onder distrik di Minahasa, Raja Bolaang Mongondo, kepala daerah Gorontalo, para pemimpin dan pemuka Indonesia. Hasil rapat ini menetapkan BW Lapian sebagai kepala pemerintahan sipil Sulawesi Utara. Penandatangan maklumat itu adalah Letkol Tjahtaulu, SD Wisan, C.K. Seger, A.F. Nilwan, dan F. Bisman. Kejadian dalam sejarah peristiwa Merah Putih ini diberitakan berulang lewat siaran radio dan telegraf oleh Dinas Penghubung Militer di Manado, yang diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke markas besar sekutu di Brisbane. Radio Australia kemudian menjadikannya sebagai berita utama yang disebarluaskan oleh BBC atau British Broadcasting Corporation London serta Radio San Francisco, Amerika Serikat. Kebangkitan rakyat Manado, Minahasa, dan seluruh rakyat Sulut untuk merebut kekuasaan memberi dampak yang positif bagi diplomasi Indonesia di luar negeri dan sejarah kemerdekaan Indonesia dengan mempercepat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini memperkuat makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perjuangan para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Lewat sejarah peristiwa Merah Putih di Manado pada 14 Februari 1946, dapat meyakinkan dunia bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh seluruh rakyat